Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Kahfi, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Sindangwangi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan media pembelajaran sosiologi, yaitu kaitannya dengan materi perbedaan sosial dalam masyarakat. Ini merupakan materi sosiologi kelas 11 semester ganjil di bab 3. Dalam pembahasan ini nanti akan saya paparkan atau jelaskan terkait dengan perbedaan, aneka macam perbedaan sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia, yang mana Indonesia sebagaimana diketahui adalah negara yang kaya akan perbedaan, negara yang heterogenitasnya tinggi, dan negara yang dikenal sebagai negara multikultur. Oke, sebelum ke pembahasan, dalam pembelajaran kali ini diharapkan bagi peserta didik itu nanti dapat menganalisis aneka perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan baik. Baik perbedaan yang ada dalam masyarakat sekitar, mungkin perbedaan di kotanya, atau nanti lingkup pada masyarakat Indonesia secara umum. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang seperti yang terlihat di layar, bahwa di sini terlihat gambar, mungkin kalian bisa amati. Di situ ada gambar-gambar dengan pakaian tradisional yang berbeda-beda. Dan di belakangnya, di background gambar orang tersebut, itu merupakan sebuah peta negara Indonesia. Nah, ini merupakan gambaran bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan perbedaan, negara yang beragam. Di Pulau Jawa misalnya, di Pulau Jawa di sana ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Betawi, ada suku Baduy, dan lain sebagainya. Kemudian ada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Melayu, dan lain sebagainya. Kemudian di Sumatera ada Minang, ada Batak, ada apalagi Melayu juga ada di Sumatera. Kemudian di Sulawesi ada Bugis, ada Toraja. Di Papua ada suku Asmat dan suku Dani. Mereka ini, suku-suku tersebut yang saya sebutkan tadi, itu merupakan sebuah suku yang berbeda-beda. Di dalamnya, masyarakatnya juga otomatis berbeda. Berbeda apanya? Berbeda bahasa, tradisi, pakaian adat, makanan tradisional, kemudian yang lainnya. Bahkan religinya pun juga sama, berbeda-beda. Berbeda-beda. Ini merupakan gambaran dari perbedaan sosial yang ada pada masyarakat Indonesia. Kemudian bahwa perlu diketahui bahwa perbedaan sosial yang ada di Indonesia itu bisa dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perbedaan secara vertikal, dan yang kedua perbedaan secara horizontal. Kalau vertikal, namanya aja vertikal. Vertikal itu adalah perbedaan yang dimana ada posisi atas dan bawah seperti ini ya, vertikal. Jadi ada atas, ada bawah, ada di tengah juga. Jadi maksudnya vertikal di sini bahwa masyarakat di Indonesia dibeda-bedakan atau ada perbedaan dalam hal tingkatan. Kalau bicara vertikal itu bicara dengan tingkatan atau bicara strata. Ada strata atas, ada strata tengah, ada strata bawah. Misalnya dalam hal ekonomi, ada orang kaya yang berada pada lapisan atas ya, orang kaya misalnya di sini. Kemudian ada orang menengah ada di sini, kemudian orang tidak mampu, orang tidak mampu ekonominya berada di lapisan bawah. Itu namanya perbedaan secara vertikal ya, secara bertingkat. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan secara horizontal. Kalau horizontal kan mendatar gini ya. Artinya bahwa pada masyarakat Indonesia ini kan berbeda-beda. Ada yang tadi saya sebutkan perbedaan suku, banyak sekali, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, Melayu, Bugis, dan lain sebagainya. Mereka ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Bahasanya berbeda, religinya berbeda, kemudian tradisinya berbeda,
pakaian adatnya juga berbeda-beda ya. Tapi walaupun mereka ini berbeda-beda, tapi mereka perbedaannya itu secara horizontal. Hal ini disebut juga dalam istilah sosiologi namanya diferensiasi. Diferensiasi sosial. Mereka ini berbeda tetapi sejajar, horizontal sejajar. Mungkin di sini ada suku Jawa, ya, suku Sunda, suku Betawi, suku Dayak, Melayu, Bugis dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi mereka ini sejajar, sama posisinya sama, sejajar, tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, hal ini disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, nanti materinya ada yang lebih khusus mengenai perbedaan secara vertikal, yaitu dalam materi stratifikasi sosial, dan perbedaan secara horizontal dalam materi diferensiasi sosial. Nanti kita akan belajar lebih jauh di situ. Kemudian, nah ini yang tadi saya singgung ya, perbedaan secara vertikal. Kalau perbedaan secara vertikal itu kaitannya dengan strata atau lapisan atau tingkatan. Ya. Biasanya kalau vertikal itu di strata itu disimbolkan dengan segitiga. Segitiga, kenapa segitiga? Karena semakin tinggi posisinya atau lapisannya, semakin sedikit orang yang berada pada posisi itu. Dan sebaliknya, semakin rendah posisinya atau semakin bawah, maka semakin banyak orang yang menduduki pada posisi itu. Misalnya aja dalam hal ekonomi tadi ya, yang tadi sempat disinggung, pada lapisan atas ini misalnya adalah orang kaya. Nah, di sini pokoknya orang kaya. Kemudian lapisan menengah ya orang yang menengah ya, pendapatannya lumayan tapi masih belum dikategorikan sebagai orang kaya. Kemudian posisi bawah jelas merupakan orang yang tidak mampu ya, kita tidak menyebutnya sebagai orang miskin tapi orang yang tidak mampu. Lah jelas aja orang yang tidak mampu dengan orang kaya itu posisinya, jumlahnya, kuantitasnya itu lebih banyak orang kaya, makanya disimbolkan dengan segitiga. Semakin tinggi posisinya semakin sedikit orangnya. Nanti akan lebih jauh lagi dijelaskan dalam materi stratifikasi sosial. Ini perbedaan secara vertikal. Kemudian berikutnya perbedaan secara horizontal ya, yang tadi sempat saya singgung juga. Kaitannya dengan perbedaan horizontal itu, namanya horizontal kan mendatar seperti ini ya. Jadi berbeda-beda tapi tidak menimbulkan adanya tingkatan. Berbeda tapi sejajar, berbeda tapi sama. Berbeda tapi sama. Berbeda tapi yang menduduki posisi yang sama, sejajar gitu. Saya suku Jawa, kalian suku Sunda, kalian lagi yang lainnya suku Betawi misalnya. Kita berbeda, tapi kita sama posisinya, sejajar gitu. Makanya dalam perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras yang horizontal itu, kita nggak boleh menjelek-jelekan suku lain atau ras lain atau agama lain. Kenapa? Karena posisi kita sama, sejajar, horizontal. Ya, tidak seperti strata. Kalau strata itu berbicara mengenai tingkatan. Ada tingkatan atas, tingkatan bawah yang dikategorikan dalam ekonomi misalnya jabatan atau kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kalau horizontal kaitannya dengan perbedaan suku, ras, bahasa, agama, profesi ya. Jadi kita itu sama, sejajar, berbeda tapi sejajar gitu. Oke. Mengenai perbedaan sosial ya. Jadi kesimpulannya bahwa perbedaan sosial itu dalam masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan secara vertikal dan perbedaan secara horizontal. Oke, seperti itu dulu materi perbedaan sosial pada kali ini, paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.